Selamat pagi, sekarang kami akan melakukan presentasi terkait proyek yang kami lakukan, dan untuk topik yang kami pilih itu merupakan DNA RNA sequence analysis using sequence matching algorithms to analyze genomic data from public databases dengan judul Development of a Web-based Tool for Regulatory Element Compatibility Analysis using Sequence Matching. Perkenalkan, nama saya Angelika Kira dengan NIM 135222048. Saya Kailana Mira dengan NIM 135222050. Dan nama saya Muhammad Neo dengan NIM 1352218. Oke, mungkin kita perlu ada perkenalan terhadap dasar biologis yang kami lakukan. Yang pertama itu ada tentang elemen regulator, di mana elemen ini merupakan segmen DNA yang mengkontrol kapan, di mana, dan seberapa banyak gen yang akan di-encode ataupun diekspresikan. Selanjutnya ada motif. Nah, motif ini merupakan pola urutan nukleotoda yang merupakan situs pengingatan spesifik untuk suatu faktor transkripsi. Habisnya ada transcription factor. Nah, transcription factor atau faktor transkripsi merupakan protein yang dia tuh mengenal DNA tertentu atau motif, dan dia akan menempel pada elemen regulatory. Nah, elemen regulatory sendiri yang kami gunakan tuh ada promoter dan enhancer. Promoter ini merupakan elemen regulatory yang terletak pada titik awal suatu strand dan strand yang terletak di titik awal transkripsi. Dan dia ini mengarahkan RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Habis itu ada elemen regulator enhancer, dan elemen ini merupakan elemen regulator yang meningkatkan level transkripsi gen sehingga dia bisa mengikat suatu faktor transkripsi spesifik biar bisa berinteraksi dengan promotor. Nah, oleh karena itu, kami mendasari riset ini dengan suatu pertanyaan, dengan bagaimana cara kami bisa mengevaluasi kompatibilitas elemen regulator secara komputasional dengan menganalisis kesamaan motif, konsistensi posisi, dan juga hubungan antara faktor transkripsi. Dan kenapa harus adanya aplikasi kami? Karena pertama, gen-gen itu seringkali memiliki fungsi yang serupa, tapi elemen regulatorinya itu telah menjalankan evolusi. Jadi, situs-situs transcription vektornya itu bisa hilang, muncul, atau bergeser. Tetapi meskipun faktor transcription-nya itu melakukan evolusi, fungsi regulatorinya itu ternyata tetap terjaga. Dan dengan ada alat ini, kita bisa melihat tidak hanya sekedar sequence matching atau melihat kesamaan sequence DNA secara mentah, tapi kita juga bisa menganalisis shared motif, kesamaan family transcription factor, dan juga konsistensi posisi motif yang ada. Nah, ini mungkin penjelasan perkenalan singkat terhadap aplikasi kami, yaitu Trace Tools for Regulatory Analysis and Cross-Species Evaluations, di mana nanti sistem akan menerima input sebuah sequence DNA dan juga transcription start site, lalu dia akan melakukan kalkulasi dengan menggunakan position weight matrix, lalu akan dibandingkan motifnya dan juga family-nya, dan juga akan melakukan output. Dan ini merupakan dataset yang kami gunakan sesuai dengan topik, yaitu menggunakan public database. Kami menggunakan JustSpar Motif Dataset, di mana di sini lengkap dengan struktur yang membantu kami untuk melakukan kalkulasi. Dan ini merupakan validasi biologisnya kenapa kami menggunakan position weight matrix dan juga posisi kanonik. Yang pertama itu dari paper kami, yang kami baca, position weight matrix-based approaches outperform consensus sequence in capturing full spectrum of transcription factor DNA binding specificity. Dan di sini artinya PWM menggambarkan preferensi transcription factor, sedangkan dibandingkan dengan string matching langsung, PWM ini bisa mengukur variasi alami yang beneran terjadi. Selanjutnya kami juga menggunakan posisi kanonik, yaitu merupakan posisi ideal relatif terhadap transcription start site-nya. Dan jika motif muncul terlalu jauh dari canonical position ini, ternyata dia biasanya tidak terlalu efektif. Jadi kita menggunakan dua metode itu. Baik, untuk selanjutnya adalah metodologi dari aplikasi kami sendiri. Itu yang pertama mengenai representasi dan identifikasi motifnya. Seperti yang telah disebutkan tadi, kita mengambil sumber data motifnya itu dari database JASPAR, di mana tadi sudah sempat disinggung ada ID matrix, nama TF, klasifikasi family, dan posisi relatif terhadap TSS, dan PFM atau position frequency matrixnya. Lalu yang kedua, kita konversi PFM ke position weight matrix, di mana si position Weight matrix ini menggambarkan probabilitas tiap bahasa di tiap posisinya, dan PWM ini juga dinormalisasi
Kemudian kita melakukan scoring PWM di mana sequence DNA input itu akan di-scan dengan sliding window sepanjang motifnya. Dan tiap subsequence atau tiap window itu akan diberi skor menggunakan rasio log likelihood-nya. Dan yang keempat, kita melakukan normalisasi skornya dalam rentang 0 dan 1 menggunakan skor min max agar skor itu bisa dibandingkan antara berbagai PWM yang berbeda. Lalu subsequence itu akan dianggap match jika skor normalisasinya ini melebihi suatu threshold tertentu yang kita tetapkan. Mungkin boleh next. Mungkin boleh next. Oke. Selanjutnya untuk analisis kompatibilitas dari elemen regulatornya sendiri, itu kita mengukur skor kompatibilitas dari posisi motif individunya, di mana kita itu mengukur kesesuaian lokasi motif relatif terhadap posisi dari TSS sesuai dengan sesuai dengan teori tadi yang udah disampaikan. Kemudian kita juga mengidentifikasi shared motif, di mana kita membandingkan kecocokan motif dari kedua sequence dan kita anggap dia punya shared motif jika ID matrix Jaspernya itu sama. Yang ketiga, kita juga mencocokkan family TF-nya. Jadi walaupun ID matriksnya itu berbeda, kita juga mempertimbangkan faktor kalau family TF-nya itu sama. Ini juga dilihat dari Jasper tadi. Kemudian yang final step-nya kita lakukan overall compatibility metric atau metrik kompatibilitas keseluruhan, di mana di sini kita merata-ratakan hasil perkalian skor hasil normalisasi dengan skor kompatibilitas posisi motif tadi. Dan kita mempertimbangkan kualitas sequence motif dari kesesuaian posisinya. Oke, mungkin untuk contoh perhitungan dari position weight matrix hingga menghasilkan normalized score-nya bisa dilihat pada slides ini. Oke, jadi di bagian ini kami akan melakukan demo untuk aplikasi kami. Di sini kami sudah sediakan dua sequence. Dua-duanya adalah sequence ACE2. Sequence atas punya tikus, sequence bawah itu punya manusia. Jadi ACE2 ini sering menjadi entry point umum untuk SARS-CoV-2 dalam menginfeksi manusia dan menyebabkan COVID-19. Dan kami memilih dua sequence ini untuk melihat apakah sequence manusia ACE2 dapat dipindahkan ke tikus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau emang bisa dipindahkan ke tikus, artinya kita bisa melakukan eksperimen kepada tikus yang meniru infeksi SARS-CoV-2 pada manusia. Jadi kita bisa pelajari perilaku penyakit COVID-19 pada tikus yang termodifikasi dan juga menguji obat atau vaksin dengan lebih aman dan efektif sebelum kita coba obat tersebut kepada manusia. Itu kurang lebih latar belakang kami. Mungkin kita langsung aja pencet trace dan melihat hasil dari tool kami. Di sini ada visual alignment. Visual alignment ini untuk memetakan motif antara sequence 1 dan sequence 2. Dapat dilihat juga daftar motif pada masing-masing sequence di bawah ini. Itu kurang lebih visual alignment. Di sini ada juga semantic analysis. Ini untuk melihat distribusi transcription factor, family transcription factor masing-masing sequence. Di sini ada juga compatibility score. Ini untuk sequence 1. Di sequence 1 ini kami bisa lihat bahwa ada motif yang posisinya persis dengan canonical position, yaitu dengan match 100%. Dan di bawah ini untuk sequence 2 kami juga bisa melihat bahwa ada motif yang posisinya 99% match dengan canonical position. Cuman beda satu base pair dari transcription start site, dari canonical position. Oke, dan di sini adalah summary. Di summary ini kita bisa melihat bahwa ada 25 total motif dan juga dua shared motif. Dan kita bisa melihat bahwa ada shared motif berupa TBP dan YY1. Di sini ada warning, tapi warning ini dapat kita abaikan karena kita lihat sebelumnya bahwa pada masing-masing sequence ada motif yang sangat dekat bahkan persis dengan canonical position mereka. Oke, apa yang kami bisa simpulkan dari eksperimen ini? Kami dapat simpulkan bahwa kedua kedua sequence memiliki high likelihood untuk kompatibel. Ini juga sesuai dengan keadaan dunia nyata, karena pada dunia nyata, tikus juga dimodifikasi dengan gen ACE2 manusia untuk melakukan eksperimen terkait SARS-CoV-2. Kurang lebih itu untuk penjelasan dari demo kami. Oke, untuk menyimpulkan, aplikasi kami memberikan analisis komparatif antara elemen regulasi genetik antar spesies. Kami juga melakukan pendeteksian motif terhadap transcription factor. Kami juga memberikan evaluasi kompatibilitas regulasi serta visualisasi yang interaktif untuk melakukan komparasi. Dan juga aplikasi kami mendukung penelitian evaluasi dan juga sintetik biologi dengan melihat cara kerja elemen regulasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.